Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Facebooker yang dimanapun berada, semoga sehat selalu, berkah selalu ya. Untuk sharing-sharingnya di malam ini seperti biasa ya, kita udah selalu sampaikan gimana trik FYP itu mudah, dan semenjak ketemu Kang Teddy Pucuk ya, alhamdulillah ada pencerahan. Dan sekian lama kita main Facebook, belum tercerahkan akhirnya. Dan setelah masuk ke Kang Teddy ya, ke lokasinya beliau, langsung ada pencerahan dari yang kita buat kontennya. Dan sebelumnya ke FYP, itu penting ya. Sebelumnya kita pernah FYP, sebelum ke Kang Teddy juga pernah FYP, cuman konten yang kita upload itu enggak monetisasi ya, karena kontennya diupload sebagian ya, masih awal-awal konten, belum tahu cara dan triknya. Ternyata ada kesalahan yang kita posting. Jadi perhatikan kalau baraya atau kawan-kawan semua masih buat konten diupload, diusahakan jangan dulu ya, karena untuk sekarang agak sensitif ya konten diupload. Sudah beberapa kali posting di media Facebook ya, dan ternyata itu masih belum kunjung juga untuk untuk fitur MK-nya. Katanya kalau seandainya kita masih pemula atau ngawal-awal konten terus pakai konten reupload, itu terdeteksi konten reuploadnya belum memenuhi syarat. Dan ternyata benar ya, kita pernah mendapatkan fitur MK dari yang instream ya, dulu masih instream, muncul 2 kali instream muncul ya, tapi nggak muncul lagi. Dan itu ternyata ada kesalahan dari yang kita posting. Nah ternyata pas kita konsultasi sama Kang Teddy Pucuk, ternyata di situ ada kesalahan. Pas katanya kalau musik itu juga ada pengaruh, tapi nggak semua ya, tapi ada juga yang pengaruh susah banget di musik. Tapi kalau udah bagiannya sih nggak jadi masalah, cuman ada beberapa yang dipengaruhi oleh musik ya. Dan kalau teman-teman sebelumnya pakai musik terus monetisasi, berarti teman-teman selamat ya untuk mendapatkan fitur MK tersebut. Jadi nggak semua bisa mendapatkan fiturnya karena sistemnya undangan ya. Cuman kalau seandainya awal-awal konten ya, usahakan jangan pakai musik dulu di konten-konten reupload ya, khususnya gitu kan. Ternyata yang kita buat selama ini sia-sia ya. Dari pengalaman yang kita buat reupload itu, FYP-nya cepat, cuman persyaratan atau kebijakannya tidak ada notifikasi kalau itu menjadi pelanggaran. Nah cuman seiring waktu dilihat dari setiap tayangan itu FYP terus, cuman belum kunjung juga ya untuk fitur MK-nya. Nah itu kan berarti ada yang salah dari pas postingan kita. Ketika yang FYP sampai puluhan juta, ratusan ribu tayang, itu pasti akan langsung mendapatkan fitur MK biasanya. Cuman kalau itu real benar dari upload kita sendiri, video original, itu pasti cepat ya mendapatkan fitur MK. Dan enggak 1000 subscriber itu ada yang 103 1300 itu ya, atau berapa gitu. Seada yang 100 orang udah mendapatkan MK ya, itu kan aneh gitu ya. Jadi sistem undangan dari Facebook itu nggak pengaruh dari follower, nggak pengaruh dari tayangan. Ternyata yang benar-benar ditinjau itu konten yang postingannya original seperti kayak gitu. Dan kembali lagi ke postingan masing-masing ya. Kalau teman-teman mau coba praktekkan, mending original dulu ya. Kalau nggak mau ambil resiko ya, terkecuali kalau teman-teman mau ambil resiko, karena pengalaman pribadi di Facebook pakai konten reupload itu susah banget untuk mendapatkan fitur MK gitu ya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi boleh komen-komen ya. Pastinya di sini nggak terlalu memahami banget ya. Cuman kalau kita sharing di pengalaman Kang Teddy Pucuk juga, orang-orang yang udah monetisasi itu konten-kontennya awal-awal itu konten original semua ya. Dan ternyata kita riset dari setiap akun yang udah ada iklannya, itu postingannya itu original semua ya, original semua. Dia ngupload ngejelasin tentang gimana caranya, atau tutorial, atau hiburan, konten-konten yang edukasi, atau konten-konten tentang motivasi. Dan itu kontennya rekam sendiri dengan layar sendiri, dan hasilnya itu
banyak yang berhasil, dan semoga teman-teman juga bisa lebih cepat lagi lah untuk mendapatkan ini, karena kita awal konten nggak tahu cara main di Facebook ternyata seperti kayak gini. Kita sering-sering aja lah, siapa tahu teman-teman bisa tercerahkan. Dan buat yang masih awal-awal disarankan jangan dulu main di konten reupload ya, kalau nggak mau ngambil resiko, kecuali teman-teman udah sabodoting lah bahasanya gitu kan, mangga-mangga saja ya. Jadi kalau seandainya kita berkaca dari pengalaman pribadi, sampai detik ini belum mendapatkan fitur MK ya, karena kemarin udah dengan ikhlas kita hapus tayangan ratusan ribu, puluhan juta ya, sampai ada yang 1,5 juta, 2,4 juta, sampai 21 juta, 24 juta juga dihapus semua, ada yang 4 juta tayang dihapus semua. Itu karena apa? Karena kontennya reupload, cuman masih pakai AI ya, suara AI. Jadi udah mah kontennya reupload suara AI kan, itu jadi agak ragu ya, kita belum tahu gimana cara sistem di Meta seperti apa. Dan ternyata untuk FYP itu mudah kalau kita tahu trik dan caranya, karena trik FYP itu buat story lah, buat cerita ngarang ya, bisa diambil dari pengalaman atau dikasih dari kehidupan sehari-hari, bisa diambil dari cerita orang. Itu bisa jadi trik FYP, karena tinggal mengemas aja konten yang baik, yang menghibur, yang bermanfaat juga, yang bisa memberikan inspirasi buat penonton juga. Dan ternyata konten-konten hiburan itu emang cepat ya, karena media sosial itu bukan tempatnya serius ya, tempatnya hiburan. Kalau seandainya serius itu terlalu apa ya, terlalu monoton gitu ya kalau kita udah serius, kecuali kita udah menjadi personal branding yang kuat, mau ngomong apapun pasti dengar. Tapi kalau belum tahu kita siapa, ya otomatis kita harus tahu mau arah penonton itu kemana ya, dia sukanya di mana, kita main aja di dulu, main di kesukaan penonton dulu. Penonton biasanya nggak mau ribet ya, yang penting ketawa, yang penting dia pengen hiburan ya, itu aja sih triknya. Jadi kalau udah bisa menghibur penonton, orang pasti langsung like dan komen ya, dan itu terbukti di akun yang ini nih, ini akun yang kedua ya, yang pertama nih, ini di 75.000 follower juga belum monetisasi MK nya. Karena apa? Karena kemarin-kemarin pakai fitur konten di-upload ya, jadi temanya fitur ke konten di-upload. Terus kita ubah lagi dengan musik ya, cuman masih tetap kita kasih konten di-upload juga, masih belum mendapatkan fitur MK. Ya udah, otomatis kita hapus dulu. Nanti kalau udah ada perkembangan dari MK nya, kita akan buat lagi channel musiknya. Dan itu aman sih, kalau musik nggak ada klaim cipta karena kita buat sendiri dari Suno AI ya. Dan cuman kalau kontennya ada konten diambil dari kisah perjalanan atau konten media lain ya, kita buat edit, dan ternyata itu bukan solusi juga, dan itu masih jadi keraguan diri sendiri. Ya udah, kita hapus saja, buat konten original yang kita mampu, yang kita bisa buat di situ. Jadi akhirnya konten di uploadnya hapus semua, kita buat sendiri dengan konsep sendiri seperti itu ya. Dan ini menjadi perhatian ya buat teman-teman, kalau nggak mau ambil resiko, udah tinggalin aja konten di uploadnya dulu ya, mending konten hiburan aja dulu, konten hiburan, komedi, sketsa komedi, atau yang teman-teman mampu ya, atau teman-teman bisa ngomong public speaking kayak gini, atau ngevlog ya, jelasin tentang pengalaman pribadi di Facebook seperti apa. Dan itu ceritakan aja, karena banyak yang pengen tahu ya cara main di Facebook itu seperti apa yang benar. Dan ternyata banyak yang udah berhasil, itu kontennya original, dia mampu menyampaikan sebuah idenya, kontennya, dan banyak yang niru, dan itu jadi motivasi, mungkin jadi inspirasi juga buat pemula ya. Oke, itu aja ya untuk kontennya, semoga bermanfaat, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi. Dan buat teman-teman yang belum tercerahkan, semoga tercerahkan dan semangat bikin kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.